Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Andres Artuyaris Nardiar Piero, NIM 1904016077, kelas A1. Saya mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan papan plastik atau WPC. Sebelum masuk ke proses pembuatannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu papan plastik. Papan plastik adalah suatu material komposit yang dibuat dari limbah kayu dan plastik daur ulang atau plastik virgin yang dicampur menjadi suatu konsistensi seperti adonan, kemudian ditekan atau dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Berikut ini adalah langkah-langkah proses pembuatan papan plastik. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yaitu pembuatan matriks dan pembuatan pengisi atau filler. Yang kedua, pengeringan. Yang ketiga, penyaringan. Yang keempat, perhitungan bahan baku. Yang kelima, pencampuran. Yang keenam, pencetakan. Yang ketujuh, pengempaan. Yang kedelapan, pengondisian. Yang kesembilan, pemotongan. Yang 10, pengujian. Persiapan bahan baku. Pembuatan matriks di tahap ini biasanya menggunakan bahan baku seperti plastik. Plastik yang digunakan biasanya plastik limbah, PP, dan biji plastik, PX. Sedangkan pada tahap pembuatan pengisi atau filler menggunakan bahan baku serbuk kayu. Serbuk kayu yang digunakan bisa terbuat dari jenis kayu apa saja, tapi lebih dianjurkan menggunakan jenis kayu yang mengandung zat ekstraktif yang rendah. Karena jika menggunakan jenis kayu yang memiliki zat ekstraktif yang tinggi, dapat menghambat perekatan bubuk kayu dengan plastik. Hal ini yang menyebabkan kualitas papan plastik itu menurun. Setelah persiapan bahan baku, dilanjutkan dengan proses pengeringan serbuk kayu. Pengeringan di sini digunakan untuk mengurangi kadar air pada serbuk kayu. Berikutnya, proses penyaringan serbuk kayu. Proses ini dilakukan untuk memisahkan partikel atau screening dan memisahkan debu yang tidak diperlukan. Berikutnya, perhitungan bahan baku. Perhitungan bahan baku dilakukan untuk menghasilkan papan plastik kualitas tinggi, karena komposisi bahan sangat berpengaruh pada kualitas yang dihasilkan. Berikutnya, proses pencampuran dan pencetakan bahan baku. Pencampuran serbuk kayu dan biji plastik dicampur dengan perekat dengan cara ditabur. Pencampuran ini biasanya terdiri dari 3-5 lapis. Setelah dicampur, kedua bahan diletakkan dalam cetakan untuk membentuk papan sementara. Berikutnya, proses pengempaan. Bertujuan agar taburan menjadi lebih kompak dan padat, dan suhu yang digunakan harus sesuai dengan bahan plastik yang digunakan. Setelah proses pengempaan, dilakukan proses pengondisian. Proses ini dilakukan dengan tujuan pendinginan sebelum pemotongan, dan selama pendinginan papan plastik harus ditekan agar tidak terjadi pembengkokan selama pengondisian. Biasanya proses ini dilakukan selama 14 hari. Berikutnya, proses pemotongan. Dalam skala penelitian, biasanya papan-papan yang telah jadi akan diubah menjadi potongan kecil untuk dijadikan sampel uji. Ada yang memiliki ukuran 5x5 cm, 2x25 cm, sesuai kebutuhan. Proses pengujian sifat fisika. Pengujian pertama adalah pengujian kerapatan dan kadar air. Semakin tinggi kerapatannya, maka kualitasnya akan semakin baik. Begitu juga dengan pengujian kadar air. Jadi sampelnya dimasukkan ke dalam oven untuk perhitungan kadar air. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, sampel tersebut ditimbang terlebih dahulu, dan setelah di oven ditimbang kembali sampel tersebut. Kemudian hasilnya dimasukkan dalam rumus perhitungan. Pengujian kedua adalah pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal. Proses pengujian penyerapan air dan pengembangan tebal sampel uji akan direndam dalam air untuk mengetahui seberapa kemampuan papan ini menyerap air dan seberapa besar volume setelah menyerap air. Berikutnya, proses pengujian sifat mekanik.
yaitu pengujian keteguhan lentur dan keteguhan patah. Jadi pada pengujian ini biasanya sampel papan akan ditekan dengan beban tertentu dan dilihat kelenturan dan kekakuannya, dan dilanjutkan dengan pengujian keteguhan internal. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui kekuatan bagian tengahnya yang akan ditarik hingga papannya terbelah. Demikian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.